kita para muslimah yang mereka melaksanakan ibadah puasa, akan tetapi mereka masih menanggalkan jilbabnya. Jika kita perhatikan di luar sana, banyak orang-orang yang berpuasa, akan tetapi dia tidak bisa menahan pandangannya, tidak bisa menahan telinganya, tidak bisa menahan amarahnya. Ini merupakan bentuk dari kaum muslimin yang berpuasa akan tetapi mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama salaf mengatakan ahwanus siyam tarkus syarabi wat ta'am. Puasa yang paling buruk atau seburuk-buruknya puasa adalah ketika hanya meninggalkan minum dan makan saja. Maksudnya adalah puasa yang dilakukan hanya menahan lapar dan dahaga, namun akan tetapi mereka terus melakukan perbuatan kemaksiatan. Na'udzubillahi min dzalik. Berpuasa akan tetapi mereka berghibah. Berpuasa akan tetapi dia menyakiti tetangganya. Mereka berpuasa akan tetapi tidak bisa menahan pandangan mata dan telinganya. Apalagi di zaman media sosial seperti ini, ayyuhal ikhwah, kemaksiatan demi kemaksiatan banyak dan mudah kita raih dan mudah kita dapatkan. Ketika kita memegang smartphone ini atau HP ini, maka kita dapat menemukan sebuah kebaikan dan kita juga dapat menemukan sebuah keburukan dari HP ini. Dari HP ini juga kita akan dapat menghantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan dari HP ini juga akan mengantarkan kita ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Ikhwata fillah azanallahi wa iyyakum. Mereka di luar sana berpuasa akan tetapi mudah berselisih paham. Berpuasa tetapi masih bertengger di dalam hatinya kesombongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma berkata, "Idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka 'anil kadhib wal ma'atif." Dari Jabir bin Abdullah bahwasanya beliau berkata, jika engkau berpuasa, maka puasakanlah telinga kalian. Jika engkau berpuasa, maka puasakanlah hati kalian. Jika engkau berpuasa, maka puasakanlah lisanmu dari perbuatan dosa dan maksiat. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Bahwasanya pendengaran kita, kemudian mulut kita, lisan kita dan hati kita akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Untuk apa telinga kita digunakan? Untuk mendengarkan hal-hal yang baik atau hal-hal yang buruk. Kemudian mata kita juga akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipakai yang baik atau yang buruk. Kemudian lisan kita juga akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti ketika di akhirat. Apakah yang keluar dari lisan kita kata-kata yang baik atau kata-kata yang buruk? Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid." Tidak ada sepatah kata yang keluar dari lisan kita kecuali di sana akan dicatat oleh malaikat raqib dan 'atid. Dan tidak ada yang lolos. Setiap kata, setiap huruf yang kita keluarkan akan dicatat oleh malaikat raqib dan 'atid. Mari kita sama-sama menjaga pendengaran kita, menjaga lisan kita, menjaga hati kita agar kita selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Jabir bin Abdullah melanjutkan, "Wala adal khadim wal yakun 'alaika waqarun wa sakinatun yawma siyamak wa la taj'al yawma fitrika wa yawma siyamika sawa'a." Yang artinya, janganlah pernah menyakiti pembantumu
Janganlah pernah menyakiti tetanggamu. Bersikaplah tenang di hari puasamu. Janganlah jadikan puasamu sama seperti hari-hari biasanya. Masya Allah. Ini merupakan nasihat yang sangat agung yang diberikan oleh Jabir bin Abdullah kepada kita semua. Ini adalah potret yang cemerlang dari bentuk sikap di bulan Ramadan. Karena sesungguhnya puasa disyariatkan untuk melembutkan jiwa kita, untuk mensucikan hati kita, untuk merealisasikan ketakwaan yang kita miliki, dan untuk menjauhi dosa-dosa serta memperbaiki hati kita, lisan dan anggota badan. Ikhwata fillah azanallahi wa iyyakum. Betapa indahnya kita seseorang yang di bulan Ramadan itu menjaga hal-hal yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika keluar dari bulan Ramadan, mereka mendapatkan maghfirah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, nasihat Ibnu Qudamah rahimahullahu taala dalam ringkasan Mukhtasar Minhajul Qasidin, beliau berkata, "Walis saum thalath maratib." Jadi saum itu ada 3 tingkatan, ya Bapak-bapak. Ada tingkatan menurut Ibnu Qudamah. Yang pertama adalah tingkatan puasanya orang-orang umum atau orang-orang awam. Kemudian yang kedua adalah tingkatan puasanya orang-orang yang menengah, kelas menengah. Kemudian yang ketiga adalah tingkatan puasanya orang-orang elit, artinya kelas atas. Adapun beliau menjelaskan satu persatu macam-macam puasa tersebut. Yang pertama adalah puasa yang umum atau puasa orang awam. Adapun puasa umum adalah hanya menahan diri dari pembatal-pembatal puasa. Jadi kalau dia puasa itu hanya menahan haus dan lapar dan menahan dari pembatal-pembatal puasa saja. Tidak lebih dari itu. Ini adalah puasanya orang-orang umum, puasanya orang-orang kelas bawah kalau kata beliau. Kemudian tingkatan yang kedua yaitu adalah tingkatan puasanya orang-orang menengah, kelas menengah. Ibnu Qudamah rahimahullah melanjutkan, wa amma as-saumul khusus fa huwa kafun nazar wal lisan wal rijal was sam' wal basar. Dan adapun puasa khusus atau puasa yang menengah itu adalah menahan pandangan, lisan, kaki, pendengaran, penglihatan dan seluruh anggota tubuh kita dari perbuatan dosa. Kemudian tingkatan yang ketiga yang terakhir yaitu tingkatan orang-orang yang puasa yang paling tinggi, yaitu adalah puasa orang-orang yang istimewa, yang kelas atas. Adapun puasa super khusus itu adalah kata Ibnu Qudamah menahan diri atau menahan hati dari keinginan-keinginan yang buruk yang dapat menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya, ayyuhal ikhwah, di tingkat manakah kita berada? Wallahu taala alam. Mudah-mudahan bermanfaat yang sedikit ini, dan semoga kita semua dijauhkan dari kemaksiatan-kemaksiatan dan keburukan-keburukan yang menimpa diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, amal puasa kita, amal tarawih kita, amal bakti kita kepada kedua orang tua, dan seluruh amalan yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.